Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Mekanik Magang. Baiklah, di kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial cara pengukuran clearance dari bearing circle ya, atau swing circle. Oke, langsung saja kita masuk ke shop manual ya. Yang pertama yaitu siapkan dari toolnya yaitu dial gauge. Kemudian langkah pertama, pasang dial gauge untuk yang magnetic base-nya di center frame ya. Kemudian yang pointer menuju ke outer rest ya, atau di upper structure ya, kalau bearing circle-nya pendek ya, seperti PC8,5 dia pendek ya, jadi kitnya tidak sampai. Kemudian langkah kedua, panjangkan attachment ya, atau equipment seperti gambar, jadi bucket rata dengan circle ya, seperti itu, seperti gambar. Dan ini bertujuan bagian depan dari clearance-nya circle ini minimum ya, kemudian yang belakang dia akan maksimum, jadi unit seakan-akan nungging ke depan ya, seperti itu. Kemudian langkah ketiga yaitu setting ke 0 point ya dari gauge-nya. Oke, kemudian langkah keempat, lakukan pengecekan ya unit ya, seperti gambar di samping, sampai track depannya itu terangkat 15-20 cm ya. Dan seperti ini, kondisi seperti ini kebalikan ya, jadi yang bagian belakang akan minimum dan bagian depan clearance-nya akan maksimum ya. Jadi akan terbaca dari minimum sampai maksimum itu berapa clearance-nya ya. Kemudian saat melakukan pengecekan, jangan letakkan tangan atau kaki di bawah undercarriage ya. Kemudian kembalikan attachment seperti langkah 2 tadi ya, dipanjangkan dan lihat gauge-nya kembali ke 0 ya. Kalau tidak, ulangin langkah nomor 2 ya, bisa sampai 5 kali ya. Oke, dan tipsnya yang tidak ada di shop manual adalah gunakan swing lock function ya, untuk tidak terjadi swing kombinasi ya saat lakukan pengecekan. Kemudian kita lihat standarnya ya, dari clearance-nya ini berapa, dan ini adalah gambarnya kedudukan dari bearing circle ya di unit ya. Dan ini nomor 4, dan ini adalah ball yang menghubungkan inner rest dan outer rest, dan di situ adalah titik kausannya ya. Dan ini standarnya 0,5 sampai 16 mili ya, untuk standar clearance dari unit yang baru atau bearing circle baru, dan diizinkan sampai 3,2 mili ya. Oke, langsung saja kita praktek ya. Langkah pertama itu setting dial gauge seperti gambar, kemudian letakkan di depan, arahkan attachment ke depan memanjang, kemudian setting dial gauge ke 0 point ya. Dan perhatikan posisi awalnya sebelum kita cek ya, diposisikan awal tadi berapa jarum kecil dan jarum panjangnya di mana. Kemudian saat kita cek, nilai dari jarum ini akan berubah ya. Nah, ini kita lakukan, kita lihat ya. Dan saat track depan terangkat 15-20 cm, kita lihat ya, dia tidak akan bergerak seperti ini. Jadi dari 0 point tadi sampai sekarang, sampai saat ini berapa ya nilainya? Ini terbaca 1,77 mili ya. Kemudian panjangkan kembali attachment, dan ini nilainya akan kembali ke 0 ya, seperti ini. Oke, sudah kembali 0. Kemudian kita lakukan pengukuran yang di belakang ya, sama kita pasang gauge-nya di bagian belakang seperti gambar. Kemudian kita panjangkan attachment, dan di tempat situ ya, untuk pemasangannya kita setting kembali ke 0 point ya, dan kita lakukan pengecekan kembali ya. Setelah kita lakukan pengecekan, jarum akan mulai bergerak ya. Oke, kita perhatikan jarum kecil dan jarum yang panjang ya.
dia berputar berapa kali. Oke, setelah trek depan terangkat, nah ini bisa kita baca 1,95 mili ya untuk clearance bearing di bagian belakang. Oke, kemudian setelah sudah terangkat, sudah kita baca, kita kembalikan lagi ya attachmentnya memanjang ya, untuk melihat dia kembali ke nol ya kitnya ya. Oke, kita lihat seperti ini, mulai dipanjangkan. Oke, dan jarumnya akan kembali seperti nol. Oke, kemudian kita coba menggunakan dial kit yang digital ya. Ini akan lebih mudah ya. Sama langkahnya, kita pasang dial kitnya seperti gambar. Kemudian kita panjangkan attachment. Oke, bisa di depan atau di belakang ya, sama ya. Kemudian kita setting ke 0 point. Kita lakukan pengecekan seperti tadi yang di depan. Kemudian kita mulai melihat ya perubahan nilai ya di displaynya dial kit ini ya. Ini cukup mudah ya, kita tidak perlu memperhatikan pergerakan jarum, cukup melihat nilainya ya. Oke, ini yang maksimum adalah 2,56 mili ya. Kemudian kita kembalikan lagi attachment ke bagian memanjang ya, seperti gambar, agar kembali ke nol ya untuk nilai dari dial kitnya ya. Oke, baiklah, kita lihat, kita lakukan. Dia akan kembali ke nol ya. Oke. Oke ya. Jadi demikian pembacaannya ya. Oke. Dan juga perawatannya, jangan lupa teman-teman melakukan pengecekan lubricating circle ya, agar awet circle-nya. Dan juga ketika ada deviasi yang besar, jangan menyimpulkan bearing circle-nya sudah aus ya. Terlebih dahulu kita cek bolt mountingnya, itu bisa juga menyebabkan clearance yang besar ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe video kami dan juga like agar kami semangat untuk membuat video-video selanjutnya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa dan nantikan video kami selanjutnya.